Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan guys, nama saya Fajar Arifianto. Saya dari Komunikasi Penyiaran Islam semester 6 dan tempat kuliah saya di STAI Dr. Gajah Malikin Purwakarta. Saat ini saya mau review sebuah buku yang berjudul Belajar Marketing Belajar Hidup. Tahun terbitnya 2024 dan alasan kenapa saya ingin membeli buku ini karena saya suka genre buku pengembangan diri, dan buku ini karya Henny Manampiring, itu kan seorang penulis yang juga dikenal lewat karya bestsellernya yang berjudul Filosofi Teras. Itu kan buku ini memang menarik karena memadukan konsep marketing dengan pengembangan diri kan. Ya mungkin ini salah satu buku hybrid, dan ternyata setelah saya baca memang punya kaitan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masuk nih kepada poin review bukunya teman-teman. Nah, buku ini kan tadi saya sudah sempat singgung, ini hybrid, kita akan membahas dua pembahasan sekaligus antara marketing dengan pengembangan diri. Dan penulis itu meyakini bahwa prinsip-prinsip ilmu marketing itu sangat relevan dengan membantu gitu kan menjadi manusia yang efektif dalam kesehariannya gitu kan, ya misalkan meniti karir, mencari pasangan, dan bahkan ingin hidup lebih bermakna. Nah, beberapa konsep menarik dalam buku ini adalah salah satunya membahas sedikit dengan produk itu sendiri, ya kan. Nah, bagaimana kalau misalkan kita adalah sebuah produk gitu kan, yang dimana sebuah produk itu harus mempunyai nilai gitu kan dengan produk-produk yang lain gitu kan. Nah, ini dikoreksikan dengan diri kita. Nilai apa sih yang membuat orang lain mampu membeli gitu kan? Membeli kita dan nanti bukan konotasi negatif gitu ya. Kayak sebuah produk yang baik ketika itu produk yang dipercayai dan orang-orang tertarik dengan produknya gitu kan, dan itu bakal menghargai produk tersebut. Nah, bagaimana kita menjadi seperti produk yang baik yang orang lain percaya, bisa tertarik kan, dan kita dihargai gitu kan di sosial. Konsep kedua adalah tentang personal branding gitu kan. Di sini juga membahas terkait dengan branding kan. Nah, branding adalah salah satu aktivitas promosi gitu kan, promosi sebuah produk agar dikenal oleh orang banyak gitu kan produk kita tuh. Nah, di sini membahas terkait korelasi dengan diri kita gitu kan. Jadi apa sih yang ingin kita pikirkan gitu kan tentang diri kita, tentang kamu kan, ketika nama kita disebut gitu kan, sama seperti brand besar gitu kan. Manusia juga kayak perlu yang dimana positioning gitu sendiri tuh. Nah, konsep ketiga ada target market, atau bisa dibilang ya kita lingkungan sosial gitu kan. Dan juga sebuah produk pun harus mempunyai segmentasi produknya, ini mau kemana nih gitu kan, target marketnya mau ke siapa gitu kan. Nah, dan itu pun yang kita gitu kan, kita tidak seharus semua orang menyukai kita gitu kan, tidak semua orang harus menyukai kita, dan kita harus punya dari siapa target kita. Dan arti kalau misalkan kita koreksikan dalam diri sendiri gitu kan, siapa sih teman kita, relasi itu kan, komunitas yang membantu kita menjadi versi yang lebih baik lagi tentunya. Dan yang keempat ada value profession gitu kan. Apa sih kan dalam sebuah produk yang menarik itu harus mempunyai sebuah keunikan yang membedakan dari produk-produk yang lainnya. Nah, dalam hal ini, dalam korelasi hidup sendiri gitu kan, apa sih keunikan yang kita tawarkan gitu kan, apa value diri kita gitu kan dibanding dengan orang lain itu apa. Ada terakhir ada marketing mix dalam hidup tuh. Dan penulis tuh secara kreatif menyusun konsep 4P, product, price, please, dan promotion itu kan. Produk adalah sebuah produknya, price adalah harganya, kalau penyebutkan salah ya, tempat ini itu tempatnya, dan promotion bagaimana mempromosikannya. Dan ke dalam cara kita menjalani hidup dan bagaimana kita membangun yang pertama kualitas diri kita gitu kan, bagaimana diri kita dinilai seperti apa, nilai waktu dan sebagainya gitu kan, memilih lingkungan hingga cara menyampaikan potensi diri kan. Dan itu mungkin review buku yang kurang lebih dari buku ini dapatkan yang memadukan antara marketing dengan kehidupan. Nah, sekarang masuk pada poin selanjutnya, hikmah dari buku ini itu kan sebenarnya banyak ya, teman-teman harus baca.
dan ini buku yang luar biasa teman-teman harus baca gitu ya, karena dalam yang saya dapati gitu kan, poin-poinnya tuh dari tadi gitu ya, dan kita harus mengenali diri kita seperti sebuah produk gitu kan. Ya kita harus memahami gitu ya, memahami kelebihan, kekurangan, serta nilai-nilai unik yang ada di dalam diri kita gitu. Seperti sama halnya seperti perusahaan yang memahami produknya sebelum dipasarkan, itu sih teman-teman. Dan hikmah selanjutnya adalah tidak semua orang harus mencapai kita gitu ya. Ini sebenarnya banget sih, itu kan seperti dalam hal ini juga ada target pasar dalam hidup pun. Ya kita tidak bisa menyenangkan semua orang, ya fokuslah pada lingkungan yang membuat diri kita tumbuh dan setia dengan kita. Terus tadi poinnya terkait dengan personal branding, ini sih yang mungkin jarang dibahas ya. Dan ternyata personal branding itu penting gitu kan, cara orang memandang kita seperti apa gitu. Jangan biarkan orang mempersepsikan hal yang buruk kepada kita gitu kan, karena persepsi citra gitu kan itu bisa dibangun gitu kan asal kita konsisten dan jujur gitu kan. Terus juga hidup tuh harus punya value gitu kan, harus punya passion ya, bahkan bisa dibilang kalau dari buku ini mah gitu kan. Jangan hanya ada tunjukkan nilai gitu kan yang bisa kita tawarkan pada dunia ini gitu kan, pada lingkungan kerja dan relasi sosial kita gitu kan. Dan yang terakhir terkait dengan hidup tuh perlu diposisikan teman, seperti produk yang butuh positioning gitu kan. Hidup juga ya butuh arah ya teman-teman, butuh arah dan peran. Tentukan kita ingin dikenal sebagai siapa dan dengan karakter seperti apa. Paling itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menyimak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.